Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sintia Ningsih dengan NIM 213430111. Saya dari Prodi Informatika jurusan Elektronika. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha. Apa itu manajemen usaha? Pengertian manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini biasanya mencangkup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset, dan melibatkan strategi pemasaran. Pengertian manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk suatu bisnis besar saja. Semua mulai dari bisnis kecil, usaha kecil sekalipun sebaliknya, sebaiknya menerapkan manajemen usaha. Pada perusahaan besar, manajemen usaha biasanya dikelola oleh dengan profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Para orang yang profesional yang disebut dengan manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya bisnis sehingga mereka dapat memenuhi tujuan kebijakan. Apa itu fungsi manajemen dari manajemen usaha? Manajemen dan direktur memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengawasi dan membuat keputusan perusahaan. Ukuran manajemen bisa saja mulai dari satu orang dalam sebuah organisasi hingga ribuan manajer di perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dalam organisasi yang lebih besar, kebijakan ditentukan oleh dewan direksi dan kemudian dilakukan oleh CEO. Beberapa orang berpikir bahwa cara terbaik untuk mengevaluasi masa depan dan nilai perusahaan saat ini bergantung pada pengalaman dan kualitas manajer. Tujuan manajemen adalah mengumpulkan orang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen usaha meliputi yang pertama pengorganisasian, yang kedua mengarahkan atau memimpin, dan yang ketiga perencanaan, kepegawaian, mengontrol organisasi. Manajemen diperlukan untuk memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu, bagaimana dengan usaha-usaha kecil? Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan manajemen usaha untuk usaha kecil agar berkembang dan sukses. Tips dan cara mengelola manajemen usaha yang baik. Ada beberapa tips dan cara mengelola suatu manajemen usaha yang baik. Yang pertama itu tetapkan strategi pemasaran yang sejalan dengan manajemen usaha. Yang berikut perlu Anda perhatikan dalam menerapkan manajemen bisnis untuk usaha Anda, terutama dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama, tentukan pasar menggunakan STP. Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh calon pengusaha adalah idealisme above consumer. Maksudnya, pengusaha seringkali hanya berfokus pada manfaat produk namun kurang memperhatikan konsumen. Gunakan strategi STP, segmentasi, target, dan posisi produk. Siapa saja segmen konsumen Anda, tentukan target konsumen dan juga posisikan produk Anda pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi STP sangat penting dalam membangun produk Anda agar dapat memasuki pasar yang sudah ada, bahkan menciptakan pasar sendiri. Yang kedua, jangan lupa aspek marketing mix 7P. Hal yang juga sering dilupakan oleh pengusaha adalah kurang memperhatikan aspek-aspek marketing mix, yaitu 7P: Reach, Place, Product, Promotion, People, Physical Product, dan Proses. Aspek marketing mix juga berguna untuk mengatur strategi pemasaran dan manajemen personali dalam usaha Anda. Tentukan marketing tools yang akan digunakan. Marketing tools berguna sebagai alat promosi, pemantau, dan juga evaluasi dalam manajemen usaha atau pengembangan bisnis Anda.
tools tergantung anggaran dan juga kebutuhan bisnis. Penggunaan tools yang tergesa-gesa dan serampangan hanya akan merugikan usaha Anda. Misalnya, Anda hanya berjualan online, hanya menggunakan Instagram. Anda tidak perlu menggunakan tools melalui out of home advertising, mencari investor untuk pendanaan. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan adalah masalah pendanaan. Jangan menginvestasikan uang sendiri pada bisnis yang akan Anda buka. Carilah partner atau investor yang dapat membantu memberikan dana. Partner dapat menjadi sekutu di mana Anda akan bekerja bersama. Jadi, jika ada masalah, akan ada partner yang membantu Anda. Selain itu, buatlah tim dalam bekerja agar memudahkan pekerjaan dan dapat saling berbagi beban. Bekerja keras dan disiplin dalam manajemen usaha. Anda harus memiliki sikap bekerja keras dan disiplin akan waktu. Jika Anda tidak bersedia untuk bekerja keras, lembur, tidak disiplin, dan sikap baik lainnya, maka sebaiknya Anda tidak usah menjadi seorang pengusaha. Untuk mengelola dan menerapkan manajemen suatu usaha, Anda harus memiliki kemampuan organisasi, termasuk di dalamnya mengorganisasi diri sendiri. Dengan sikap-sikap tersebut, putuskanlah untuk bekerja secara efisien dan efektif. Jual kelebihan dan kualitas. Jika Anda baru memulai usaha, biasanya Anda akan mengalami masalah yang berkaitan dengan marketing atau pasar. Maka dari itu, cobalah untuk menjual kelebihan dan kualitas yang baik. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga akan memberi nilai tambah untuk menjelaskan produk yang dipasarkan. Kedepannya, penjualan akan meningkat seiring dengan kelebihan dan kualitas yang diberikan kepada pembeli. Rekrut karyawan yang baik dan berkualitas. Seiring dengan perkembangannya, bisnis Anda tentu saja akan semakin besar, bukan? Oleh karena itu, merekrut karyawan akan sangat dibutuhkan. Untuk melakukan rekrutmen sebaiknya dilakukan secara hati-hati. Carilah karyawan yang baik dan berkualitas agar dapat bekerja sama sehingga tujuan bisnis akan tercapai. Selain itu, karyawan yang baik akan mudah jika Anda berikan pengarahan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kemudian, jangan lupa untuk menganggap bahwa karyawan merupakan aset perusahaan, bukan sebagai tenaga. Perlakukan vendor dengan baik. Vendor atau supplier merupakan salah satu hal penting yang menentukan upaya manajemen usaha. Jadi, perlakukan mereka sebaik mungkin karena mereka adalah salah satu penentu faktor penjualan bisnis. Jika supplier telat mengirimkan barang saja, Anda dapat menderita kerugian. Selain itu, jika Anda menjaga hubungan baik dengan supplier, mungkin saja Anda akan diistimewakan seperti mendapatkan diskon, pengiriman gratis, atau apapun yang dapat menguntungkan bagi usaha bisnis Anda. Menggunakan teknologi merupakan alat yang sangat membantu kehidupan manusia, tidak terkecuali juga di dalam dunia bisnis. Selain dapat mempercepat kerja manusia, teknologi juga dapat digunakan sebagai fungsi manajemen, controlling, atau pengendalian. Yang kecanggihan teknologi sekarang ini dapat membantu Anda untuk melakukan pengendalian atas operasional perusahaan. Contohnya saja dengan menggunakan sistem informasi akuntansi SIA. Lengkapi pelaksanaan manajemen usaha dengan software akuntansi jurnal. Manajemen usaha dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan dengan mengetahui komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Bukan tidak mungkin Anda selaku pengusaha akan bisa mendulang kesuksesan dalam mengembangkan bisnis ke depannya. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan bantuan teknologi berupa software akuntansi untuk menghandle pekerjaan administratif.
Belakangan ini banyak bermunculan aplikasi atau software dan penyimpanan data dilengkapi cloud teknologi dengan biaya yang sangat murah. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan kecil, sehingga perusahaan kecil ini dapat bersaing juga dengan perusahaan besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.